Diskusi intensif Otoritas Jasa Keuangan dengan penyedia layanan indeks global Morgan Stanley Capital International atau MSCI berlangsung cukup positif. Hasilnya di level teknis, pihak MSCI menyediakan dan akan memberi guidance tentang metodologi dan perhitungan yang akan dilakukan. Pelaksana tugas atau PLT Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friederike Widyasari Dewi menegaskan pertemuan yang dihadiri oleh tim OJK, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KESEI, dan perwakilan Danantara serta tim analis MSCI sepakat telah mengajukan proposal solusi untuk menjawab dua isu utama yang diminta untuk diselesaikan oleh MSCI, di mana dua poin penting tersebut yakni terkait dengan disclosure kepemilikan saham dan klasifikasi investor serta penetapan rencana free float dari minimum 7,5% menjadi 15% akan dilakukan secara bertahap. Di sisi lain, IHSG saat ini telah mendapatkan respon positif dari para pelaku investor asing dan hal tersebut dibuktikan dengan telah adanya aksi beli atau net buy dari investor asing pada perdagangan di hari Senin kemarin sebanyak 654 miliar rupiah. Kami ingin memastikan bahwa OJK bersama seluruh SRO memastikan ya seluruh perdagangan dilakukan secara teratur, wajar, efisien, dan kami menghimbau kepada seluruh investor di tanah air, seluruh investor pasar modal untuk tetap tenang, tidak panik, dan kalau kita melihat kalau investasi di saham di pasar modal itu kan ngelihat jangka panjang ya, lihat fundamental ekonomi kita sangat baik, dan juga kalau kita melihat prospek ke depan juga sangat baik. Jadi tolong jangan panik ya, tetap tenang, dan kita semua di sini OJK, SRO, we are doing our job ya. Kita memastikan semuanya dapat. Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan telah menyiapkan 8 rencana aksi untuk mempercepat reformasi integritas pasar modal Indonesia. Langkah ini ditempuh menyusul pengumuman signifikan dari penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Gejolak pasar modal Indonesia yang diawali dengan pembekuan terhadap setiap peningkatan bobot Indonesia dalam indeks global oleh Morgan Stanley Capital International atau MSCI langsung memicu koreksi tajam di Bursa Efek Indonesia. Dampaknya indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah signifikan. MSCI meminta keterbukaan dan transparansi Bursa Efek Indonesia terhadap pasar modal yang bergerak di perdagangan. Menyikapi gejolak pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyiapkan 8 rencana aksi untuk mempercepat reformasi integritas pasar modal Indonesia. Pertama, rencana aksi peningkatan batas minimum free float 15% yang selaras dengan standar global. Kedua, transparansi ultimate beneficial ownership untuk penguatan keterbukaan pemilik dan afiliasi pemegang saham guna meningkatkan daya tarik investasi pasar modal Indonesia. Ketiga, penguatan data kepemilikan saham yang praktik global terbaik. Rencana keempat, demutualisasi Bursa Efek Indonesia guna meningkatkan tata kelola serta mengurangi potensi konflik kepentingan. Dan rencana kelima, penegakan peraturan dan sanksi secara tegas dan berkelanjutan. Aksi keenam, peningkatan standar governance, yakni kewajiban potensi atau sertifikasi profesi bagi penyusun laporan keuangan. Ketujuh, pendalaman pasar secara terintegrasi yang memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Dan rencana yang terakhir, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Dengan upaya 8 jurus penguatan pasar modal ini, pemerintah dan otoritas terkait mengedepankan likuiditas dan tata kelola pasar modal yang dinilai menentukan minat investor global. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dikaruniai sumber daya kelapa sawit yang cukup melimpah. Untuk itu Presiden meminta kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi industri kelapa sawit yang menjadi incaran pasar global. Kelapa sawit Indonesia merupakan tumbuhan strategis yang bisa menjadi berkah untuk dunia. Presiden bahkan menyebut kelapa sawit Indonesia is miracle, merupakan tanaman yang ajaib karena menjadi bahan baku dari produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat dunia. Prabowo menyebut kelapa sawit tidak hanya menjadi bahan baku minyak goreng, melainkan sabun, cat dinding, produk makanan seperti roti, solar dalam bentuk biodiesel, bahkan limbahnya bisa untuk aftur. Oleh sebab itu Prabowo mengatakan banyak pemimpin dunia yang memohon kepadanya untuk terus memasok seluruh produksi minyak kelapa sawit.
Kenapa kelapa sawit bagi saya katakan itu miracle crop. It is a miracle crop. Ada kelompok nyinyir, kenapa kelapa sawit? Ya kan? Loh, Prabowo mau bikin kelapa sawit. Ya, untuk rakyat Indonesia. Saudara-saudara. Tapi yang lebih utama kelapa sawit, dari kelapa sawit, kita bisa bikin solar. Jadi, kita nanti biodiesel, biosolar itu akan membuat kita bebas dari ketergantungan luar. Ya, yang mau pakai bensin terus silakan. Ya orang kaya bayar aja, nggak apa-apa, harga dunia. Tapi rakyat kita bisa hidup dengan solar. Pesawat terbang, Aftur. Kita nanti produsen Aftur, bisa yang terbesar di dunia. Aftur. Bahkan saudara-saudara, limbahnya kelapa sawit. Tekanan inflasi kembali menjadi sorotan di Inggris seiring dengan rencana kenaikan upah yang masih cukup agresif di kalangan dunia usaha. Kenaikan upah agresif dinilai berpotensi menghambat penurunan inflasi mendekati target Bank of England di angka 2%. Tekanan inflasi kembali menjadi sorotan di Inggris seiring rencana kenaikan upah yang masih cukup agresif di kalangan dunia usaha. Survei terbaru Incomes Data Research menunjukkan mayoritas perusahaan di negeri Raja Charles itu bersiap menaikkan gaji karyawan di kisaran 3% hingga 3,49% pada tahun ini. Level yang dinilai sebagian pembuat kebijakan Bank of England berpotensi menghambat penurunan inflasi ke target. Melansir Reuters, sebanyak 39% perusahaan responden menyatakan mengincar kenaikan upah 3% sampai 3,49%. Porsi ini menjadi yang terbesar, disusul 22% perusahaan yang merencanakan kenaikan lebih tinggi di rentang 3,5% sampai 3,99%. Sementara itu 16% perusahaan memilih jalur yang lebih moderat dengan kenaikan 2,5% hingga 2,99%. Sebagai catatan, inflasi Inggris sempat mencapai puncak tertinggi dalam 18 bulan sebesar 3,8% pada kuartal 3 2025. Lonjakan tersebut dipicu antara lain oleh kenaikan 1 kali pada harga-harga yang diatur pemerintah, serta tambahan pungutan bagi pemberi kerja pada April 2025. Meski inflasi kemudian melandai ke 3,4%, level tersebut masih jauh di atas target Bank of England sebesar 2%. Gubernur Bank of England Andrew Bailey menyatakan optimismenya bahwa inflasi bisa kembali mendekati target pada April atau Mei 2026. Namun keyakinan itu tidak sepenuhnya dibagi oleh seluruh anggota Komite Kebijakan Moneter. Sementara itu, mayoritas ekonom yang disurvei Reuters memperkirakan Bank of England akan menahan suku bunga acuannya di level 3,75% pada pertemuan pekan ini. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, selanjutnya bisa dari bursa global, bursa Wall Street berakhir di area positif pada perdagangan di hari Senin dipimpin oleh saham produsen chip dan perusahaan terkait dengan kecerdasan buatan. Saham raksasa teknologi kembali menjadi motor penggerak pasar dengan saham Alphabet naik 1,9% dan mencetak rekor tertinggi baru, sementara Amazon menguat 1,5%. Adapun kedua perusahaan dijadwalkan merilis laporan keuangan kuartalan pekan ini. Pada perdagangan di hari Senin, indeks S&P 500 ditutup naik 0,54% ke posisi 6.976 dan Nasdaq Composite menguat 0,56% ke posisi 23.592 dan indeks Dow Jones Industrial Average yang melonjak 1,05% ke level 49.407. Sementara itu, bursa ekuitas Eropa bisa mencetak rekor tertinggi baru pada perdagangan di hari Senin didorong lonjakan saham sektor keuangan dan kesehatan. Stoxx 600 yang ditutup lonjak 1,03% ke posisi 617,31. DAX Jerman menguat 1% ke level 24.784 dan FTSE 100 Inggris yang naik 1,15% ke level 10.341.